Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ulu kabur ke Sleman, Yogyakarta usai mencabuli santriwati. Sakit hati tidak diajak menjadi panitia kurban, seorang pria di Kota Palembang nekat membacok ketua panitia. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil di Palembang hantam 2 gerobak makanan yang sedang berdagang. Sebuah alat berat yang bertugas memindahkan kontainer di Pelabuhan Bom Baru Palembang terbakar. Insiden itu terjadi diduga akibat korsleting listrik mesin. Kebakaran menghanguskan sebuah alat berat yang tengah beroperasi di area kontainer atau peti kemas Pelabuhan Bom Baru Palembang pada Senin malam. Insiden itu terjadi saat alat berat memindahkan kontainer dan diduga api muncul dari komponen mesin dan menyambar bagian lainnya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik mesin dan saat itu operator tidak dapat mengendalikan api yang cepat membesar. Kebakaran dipadamkan dengan 5 unit mobil damkar selama 30 menit dan dibantu petugas pelabuhan. Besarnya kobaran api membuat heboh warga sekitar pelabuhan. Mobil lagi beroperasi, mengangkat dan memindahkan kontainer. Ya. Untuk asal api dari mana Pak? Jadi Pak? Asal api menurut keterangan di lapangan tadi malam itu berawal dari konsleting. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dan kini masih diselidiki oleh polisi mengenai penyebab pasti kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil di Palembang hantam 2 gerobak makanan yang sedang berdagang di tepi jalan. Gerobak dagangan rusak dan 1 orang pedagang terluka. Sebuah mobil berwarna merah menabrak 2 gerobak makanan di tepi jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Selasa pagi. Menurut saksi, pengemudi merupakan sopir taksi online yang diduga mengantuk karena kelelahan banyak menerima orderan penumpang. Akibat insiden ini, gerobak gorengan dan somai rusak berat. Barang dagangan juga berhamburan, sementara 1 penjual terluka. Meskipun terjadi insiden ini antara penabrak dan pedagang memilih jalan damai. Sopir yang menabrak menjanjikan akan mengganti rugi atas semua dagangan yang rusak. Yang jualan. Kondisi gerobak tadi gimana? Kondisi gerobak yang hancur masih rusak. Yang somai itu lebih parah. Kebalik. Ya kebalik semua. Kalau kita sih masih mending lah, masih bisa dibenerin cepat. Jadi dagangannya kebalik semua kan? Kalau jualan itu pasti, dagangan jualan itu udah nggak ada yang bisa dipakai. Ngantuknya gimana? Dia ngomongnya sih ngantuk, soalnya dari semalam nggak ada penumpang. Driver ya? Kini pemilik dagangan menunggu pertanggungjawaban sang sopir. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sakit hati tidak diajak menjadi panitia hewan kurban. Seorang pria di Kota Palembang nekat membacok ketua panitia kegiatan kurban di Kota Palembang. Akibatnya, korban mengalami luka parah pada bagian wajahnya. Ketua panitia hewan kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Palembang, dibacok. Korban yang tengah memotong hewan kurban tiba-tiba didekati pelaku yang langsung membacoknya. Usai melukai korban, pria itu kabur meninggalkan korban yang bersimbah darah di wajahnya. Aksi pembacokan ini diketahui saat korban Suryanto hendak membagikan hewan kurban pada 7 Juni lalu. Tidak butuh waktu lama, polisi dari Polsek Seberang Ulu 1 melakukan pengejaran dan menangkap pelaku bernama Dedi di rumah kerabatnya kawasan Kertapati, Palembang pada Selasa siang. Motif pembacokan ini dipicu rasa sakit hati tersangka karena korban tidak memasukkan namanya dalam daftar kepanitiaan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha lalu. Kita sudah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku penganiayaan. Penganiayaan tersebut terjadi motifnya karena ketersinggungan si pelaku tidak diajak dalam kepanitiaan pemotongan sapi kurban.
Polisi telah menyita barang bukti berupa rekaman CCTV dan sebilah golok yang digunakan tersangka untuk melakukan pembacokan pada korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Edi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Perajin pandai besi di Desa Limbang Jaya 2, Kabupaten Ogan Ilir tetap bertahan di tengah membanjirnya peralatan modern. Para perajin berupaya melestarikan budaya pandai besi yang telah menjadi profesi turun-menurun. Faisal, salah satu perajin pandai besi yang masih bertahan di Desa Limbang Jaya 2, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Lokasi ini jadi sentra pembuatan kerajinan perkakas dari besi atau biasa disebut pandai besi. Dahulu jumlah perajin pandai besi di Desa Limbang Jaya 2 mencapai puluhan orang, namun kini hanya tersisa 7 perajin saja. Berkurangnya perajin pandai besi ini karena banyaknya keturunan pandai besi yang tidak melanjutkan usaha keluarganya. Perkakas yang dibuat Faisal kebanyakan merupakan alat-alat pertanian seperti cangkul, arit, parang, dan pisau. Pekerjaan ini merupakan turun-temurun dari sang kakek. Adapun bahan baku yang digunakan berupa besi bekas seperti per mobil, plat besi, dan besi rongsok. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000 per satuannya. Sementara dalam sehari, Faisal mampu membuat 10 hingga 30 unit peralatan pertanian. Kalau di tempat kita itu dijualnya tiap hari atau cak mana bang sistemnya? Ada tiap hari yo, tiap hari ya sudah setor. Bos yang ngasih duit tadi kan. Itu pakai modal itu lah, ada modal. Nampung barang ini. Sikoknya berapa mang? Kalau kita jual godian, jatuh harga 60 itu. Sudah jadi dari dalam kantongan pasti ya. Selain menerima pesanan, Faisal juga menjual hasil kerajinannya ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir. Edi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Beralih ke informasi haji, kloter pertama jemaah haji asal Indonesia kini mulai meninggalkan Tanah Suci. Hari Rabu waktu Arab Saudi, jemaah haji asal Indonesia mulai kembali ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sulawesi di sektor 3 Mekah dilepas langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ada 8 kloter yang diberangkatkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sementara 258 kloter jemaah haji gelombang pertama lainnya akan dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara itu, pertemuan antara BP Haji dan Menteri Haji Arab Saudi membahas sejumlah hal, diantaranya wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia di tahun 2026. Wacana pengurangan kuota haji hingga 50% ini masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah Arab Saudi disebut akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pembatasan perusahaan penyelenggara layanan haji. Penetapan kuota haji Indonesia baru akan dilakukan setelah musim haji selesai. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.